Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Nurul Zahra dari Prodi Ekonomi Syariah dengan NIM 22401043. Di sini, saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester Sejarah Peradaban Islam dengan materi yang pertama, Dinasti Aghlabiyah. Berdirinya Dinasti Aghlabiyah, dinasti ini didirikan oleh Ibrahim bin Al-Aghlab, seorang panglima militer setempat yang mengakui kekuasaan dinasti Abbasiyah dan pada tahun 800 mengambil kekuasaan atas wilayah Ifriqiya di Tunisia. Yang kedua, keberhasilan dinasti Aghlabiyah. Aspek yang menarik pada dinasti Aghlabiyah ini adalah ekspedisi lautnya yang menjelajahi pulau-pulau di Laut Tengah dan pantai-pantai Eropa. Yang kedua, dinasti Fatimiyah. Berdirinya dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah berdiri ketika kelompok Islami, sebuah gerakan golongan Syiah, pengaruh penyebar di Yaman, Suriah, Afrika Utara, dan Mesir. Akhirnya pada tahun 909 pemimpin mereka yaitu Sa'ad bin Hushaim muncul di Tunisia dan menyatakan dirinya sebagai khalifah dengan gelar Ubayyad Allah Al-Mahdi Billah. Kedua, masa kejayaan dinasti Fatimiyah, yaitu bukti kejayaan budaya Islam masa dinasti Fatimiyah adalah berdirinya Masjid Al-Azhar yang saat ini itu difungsikan sebagai pusat kajian Islam dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, keruntuhan dinasti Fatimiyah. Bukti kejayaan kebudayaan Islam masa dinasti Fatimiyah adalah berdirinya Masjid Al-Azhar yang saat itu difungsikan sebagai pusat kajian Islam dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, dinasti Ayyubiyah. Sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah. Sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah dapat ditelusuri sejak melemahnya dinasti Fatimiyah. Pada pertengahan abad ke-12, dinasti Fatimiyah semakin melemah karena beberapa faktor. Salah satunya disebabkan oleh permasalahan internal, khususnya perebutan posisi wazir. Yang selanjutnya, kemajuan dinasti Ayyubiyah. Kemajuan Islam yang dicapai pada Salahuddin Ayyubiyah meliputi bidang ilmu pengetahuan dengan mengembangkan universitas dan membangun madrasah tempat pembelajaran Al-Azhar, bidang seni, infrastruktur pada gedung, masjid, istana, dan sebagainya, dan juga pada bidang ekonomi dan perdagangan. Materi yang selanjutnya, sejarah Perang Salib dan sejarah invasi Mongol ke dunia Islam. Yang pertama, Perang Salib awalnya disebabkan adanya persaingan pengaruh antara Islam dan Kristen. Penguasa Islam AIB, Arselan, yang memimpin gerakan ekspansi yang kemudian dikenal dengan peristiwa Al-Manzikert. Menurut Philip K. Hittin, Perang Salib adalah reaksi dunia Kristen di Eropa terhadap dunia Islam di Asia. Dilihat dari sudut lain, maka faktor-faktor yang turut menimbulkan Perang Salib ialah keinginan mengembala kemiliteran dan bangsa Teutonia. Ada beberapa faktor yang memicu terjadinya Perang Salib. Adapun yang menjadi faktor utama penyebab terjadinya Perang Salib ada 3 hal, yaitu agama, politik, dan sosial ekonomi. Invasi Mongol. Invasi Mongol secara garis besar didorong oleh 2 faktor, yaitu politik, ekonomi. Sejarah panjang bangsa Mongol sebagai kekuatan imperium dunia saat itu tidak lepas dari figur sentral kepemimpinan monarki yang bernama Genghis Khan. Yang selanjutnya, sejarah peradaban Islam masa kerajaan Mughal India. Yang pertama, sejarah kerajaan Mughal. Kesultanan Mughal atau kerajaan Mongol di India didirikan oleh Shahiruddin Babur, cucu Timur Lenk, yang berasal dari keturunan Genghis Khan dari Mongol.
Sementara khalifah yang membawa daulah Mughal ke puncak kejayaan adalah Jalaluddin Akbar yang memerintah pada tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Mughal. Kemajuan-kemajuan yang berhasil dicapai dinasti Mughal antara lain adalah bidang seni, sastra, infrastruktur, termasuk istana, villa, dan masjid yang monumental. Peran kerajaan Mughal terhadap Islam. Kerajaan Mughal sendiri membawa kemajuan terhadap sejarah umat Islam, juga memiliki kesempatan untuk memperlihatkan ke berbagai negara karena berani dan keteguhan raja-raja yang membangun tradisi Islam di bagian timur India. Yang selanjutnya, faktor kemunduran kerajaan Mughal. Pendekatan Aurangzeb yang terlampau keras dalam melaksanakan syariat Islam tanpa adanya toleransi antara umat beragama Islam dengan Hindu, sehingga konflik antara agama yang sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. Selanjutnya, sejarah peradaban Islam masa kerajaan Syafawiyah di Persia, Iran. Kerajaan Syafawi berkuasa antara tahun 1501 sampai 1722 Masehi dan disusul berdirinya kerajaan Mughal yang eksis terutama antara tahun 1526 sampai 1748 Masehi. Kerajaan Safawi merupakan peletak dasar terbentuknya Iran dan Mughal sendiri sebagai kerajaan peletak dasar terbentuknya Kesultanan Delhi di India. Kerajaan Syafawi dipandang sebagai peletak dasar sejarah pembangunan Iran. Kerajaan yang bermula dari gerakan tarekat beragama ini berkontribusi dalam mengisi peradaban Islam di Persia, baik dalam bidang politik, ekonomi, keagamaan maupun seni dan budaya. Selanjutnya, kemajuan dinasti Safawi mengalami kemajuan di bidang industri dan perdagangan, terutama setelah Kepulauan Hormuz dikuasai dan pelabuhan Gumrun diubah menjadi Bandar Abbas. Selain itu, dinasti Gumrun diubah menjadi Bandar Abbas. Selanjutnya, runtuhnya kerajaan Syafawi. Kemunduran kerajaan Syafawi dirasakan setelah Abbas I turun tahta pada 1628. Pasalnya, para pemimpin setelahnya kurang memperhatikan kemajuan dan pemerintahan dan rakyatnya. Selain itu, pergolongan antara golongan Islam, Syiah dan Sunni juga menjadi penyebab kerajaan mengalami kemerosotan. Materi yang selanjutnya, sejarah peradaban Islam masa kerajaan Turki Utsmani. Sejarah berdirinya Kesultanan Utsmani berawal dari keturunan sukun kabilah di Turkmenistan pada abad ke-12 yang merupakan pengembara dan Kurdistan ke Anatolia. Pengembangan itu dipimpin oleh raja dan anaknya, Utsman I, yang pindah untuk menghindari serangan dari Mongol itu bawa Genghis Khan. Kemajuan Turki Utsmani, yaitu mulainya pendirian pusat pendidikan dan pelatihan militer, menunjukkan bahwa Turki Utsmani telah memperkuat militer mereka. Selain itu, struktur pemerintahan yang baru dengan kekuasaan tertinggi berada di raja dan dibantu oleh Perdana Menteri. Faktor runtuhnya Kesultanan Turki Utsmani. Ada 3 faktor pendukung yang menyebabkan runtuhnya Kesultanan Turki Utsmani. Yang pertama, munculnya konflik intern yang tidak dapat diselesaikan. Yang kedua, serangan pasukan negara-negara Eropa. Dan yang ketiga, gerakan makar politik Zionis dan Fremonose terhadap Kesultanan Turki Utsmani.
Materi yang selanjutnya, sejarah peradaban Islam di Indonesia dan Islam Nusantara. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Yang ketiga, teori Persia. Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13. Kehadiran Islam Nusantara menjadi penengah ketika terjadi konflik perbedaan keberagamaan. Dengan polanya yang bersifat kultural menjadi karakter yang lebih plural dan toleran. Indonesia memiliki 5 agama yang diakui oleh negara. Di dalam agama Islam sendiri ada begitu banyak golongan atau organisasi masyarakat Islam. Dan yang selanjutnya, siapa yang pertama kali mendirikan Islam di Nusantara? Yaitu, istilah ini diperkenalkan dan digalakkan oleh organisasi Islam, yaitu Nahdlatul Ulama atau NU pada 2015. Sebagai bentuk penafsiran alternatif masyarakat Islam global yang selama ini selalu didominasi perspektif Arab dan Timur Tengah, misalnya Wahhabisme dari Saudi. Cukup sekian saya akhiri, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.